Dengan adik-adik guru honor sebanyak kurang lebih 10 orang datang ke ruangan saya. Dia mengatakan, kami ini Pak mengadu karena upah kami selama mengajar 2017 kurang lebih 10 bulan belum terbayarkan. Uang yang 20.000 itu tidak seberapa dibanding dengan jasa mereka. Jadi harapan saya sebagai orang tua, kembalikan hak kedua guru ini. Mereka punya keluarga. Dan anak kami pun akhirnya sukses bisa selesai kuliah karena mereka. Sosok Rasnal, ex-kepala SMA N1 Lu Utara juga dipecat gegara bela honorer, tak digaji 1 tahun hingga dipenjara. Mengenal sosok Rasnal, mantan kepala SMA N1 Lu Utara, diberhentikan tidak dengan hormat, PTDH, akibat kasus dana komite sekolah. Ia dipecat bersama Bendahara Komite Abdul Muiz SMA N1 Lu Utara. Rasnal memulai karir sebagai tenaga honorer pada 2002. Setahun kemudian ia diangkat menjadi ASN guru di SMA N1 Lu Utara. Pada 2016, ia dipercaya memimpin SMA N18 Lu Utara. Lalu kembali ke SMA N1 Lu Utara sebagai kepala sekolah pada 2018. Namun setelah puluhan tahun mengabdi, Rasnal menerima SK PTDH dari Gubernur Sulsel pada 21 Agustus 2025. Kini statusnya sebagai aparatur sipil negara dicabut melalui keputusan Gubernur Sulsel nomor 801-6-23973 BKD, setelah ia menjalani vonis pidana 1 tahun 2 bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 4999 KPID Sus 2023. Ironisnya, semuanya berawal bukan dari korupsi atau penyelewengan untuk kepentingan pribadi, melainkan dari niat membantu guru honorer agar tetap mendapatkan hak mereka. Saya hanya ingin membantu. Tidak ada sepeser pun yang saya nikmati, ucap Rasnal, dikutip kompas.com. Adapun kisah itu bermula pada Januari 2018, tak lama setelah Rasnal dilantik menjadi kepala SMA Negeri 1 Lu Utara. Sekitar 10 guru honorer datang mengadu karena honor mengajar selama 10 bulan pada 2017 belum dibayarkan. Saya kaget sekali. Bagaimana bisa mereka tidak dibayar selama itu? Padahal mereka tetap mengajar, kenangnya. Sebagai kepala sekolah baru, ia menanyakan ke bendahara dan staf bantuan operasional Satuan Pendidikan, BOS. Dalam petunjuk teknis, Juknis, Dana BOS, hanya guru yang memenuhi 4 syarat terdaftar di Dapodik, memiliki NUP, SK Gubernur, dan akta mengajar yang berhak menerima honor. Dari 10 guru itu, hanya 1 yang memenuhi kriteria. Rasnal menggelar rapat Dewan Guru untuk mencari solusi, kemudian melibatkan komite sekolah dan orang tua siswa pada 19 Februari 2018. Rapat itu melahirkan kesepakatan, sumbangan sukarela Rp20.000 per bulan per siswa, dikelola komite untuk membantu honor guru. Semua orang tua setuju. Tidak ada paksaan, tidak ada yang menolak. Komite sendiri yang mengetuk palu, kata Rasnal. Dana komite itu membuat sekolah bergeliat. Guru kembali bersemangat, lingkungan sekolah lebih terawat, dan kegiatan belajar mengajar meningkat. Dianggap sebagai pungli pandemi 2020 menjadi awal badai baru. Muncul laporan dari sebuah LSM yang menilai sumbangan orang tua itu sebagai pungutan liar, pungli. Laporan diterima kepolisian, dan Rasnal menjadi pihak pertama yang dimintai keterangan. Ia menjalani pemeriksaan dan persidangan hingga akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Rasnal menjalani hukuman 1 tahun 2 bulan, 8 bulan di penjara dan sisanya tahanan kota. Saya tidak punya uang 50 juta untuk membayar denda, jadi saya jalani semuanya, katanya, tersenyum getir. Setelah bebas pada 29 Agustus 2024, Rasnal kembali mengajar di SMA Negeri 3 Lu Utara. Namun, gajinya tidak lagi masuk rekening sejak Oktober 2024. Saya sudah mengajar, sudah bebas, tapi gaji saya tidak dibayar. Saya bertahan hampir setahun tanpa gaji, tuturnya. Hingga akhirnya keluar keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, dari pemerintah Provinsi Sulsel melalui keputusan Gubernur Sulsel nomor 801-6-23973 BKD. Dalam kasus ini Rasnal dipecat bersama Abdul Muiz. Keputusan PTDH ini sontak memicu gelombang keprihatinan dan solidaritas dari berbagai pihak. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Lu Utara memimpin aksi damai, menuntut keadilan bagi rekan mereka yang dinilai menjadi korban kriminalisasi atas dasar kebijakan sekolah yang bertujuan mulia.
Sejumlah orang tua siswa SMAN 1 Lu Utara angkat bicara soal polemik dana komite sekolah yang menyeret mantan kepala sekolah dan bendahara komite, hingga berujung hukuman penjara serta pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Para orang tua siswa membantah adanya unsur paksaan dalam pembayaran dana komite. Mereka menegaskan iuran tersebut dibayar secara sukarela dan merupakan hasil kesepakatan bersama orang tua siswa serta pihak komite sekolah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.